Hai semuanya, jumpa lagi dengan Van Lawisti. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang terdapat pada kalender Hijriyah atau biasa disebut dengan kalender Islam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, karena pada bulan ini umat Islam diwajibkan untuk mengerjakan ibadah puasa selama 30 hari. Menurut beberapa ulama, bulan Ramadan merupakan bulan untuk memperingati wahyu yang turun pertama kali. Pada bulan Ramadan juga terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun tahukah kalian, ada beberapa momen yang paling ditunggu-tunggu saat bulan Ramadan atau bulan puasa tiba? Berikut ini kami telah merangkum 7 momen yang paling ditunggu-tunggu saat bulan Ramadan. Number 1. Momen yang pertama yang ditunggu-tunggu saat bulan puasa yaitu sholat tarawih pada malam pertama. Kegiatan yang satu ini biasanya akan dilaksanakan oleh hampir semua muslim. Sholat tarawih pada malam pertama mempunyai suasana yang berbeda, karena ibadah itu adalah ibadah yang pertama kali dilaksanakan oleh umat muslim ketika memasuki bulan puasa. Laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak biasanya akan berjalan beriringan menuju masjid ataupun musola. Pada malam pertama masjid dan musola akan penuh dengan muslim yang akan beribadah. Kemudian pada malam-malam selanjutnya kepadatan di masjid akan terus berkurang. Number 2. Momen kedua yang paling ditunggu yaitu ngabuburit. Ngabuburit sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa sembari menunggu azan maghrib atau waktu berbuka tiba. Menunggu waktu berbuka sangatlah menyenangkan dan biasanya akan diisi dengan mendengarkan ceramah agama, mengaji, berzikir, bercengkrama dengan anggota keluarga, mencari takjil gratis, jalan-jalan di taman, membeli jajanan buka di bazar Ramadan atau pasar kuliner atau kegiatan yang lainnya. Ngabuburit sendiri tidak jelas asal-usulnya. Namun di beberapa daerah mempunyai istilah yang berbeda, seperti di Madura dikenal dengan Nyare Malam, di Minang dikenal dengan Malengah Puaso, di daerah Banjar dikenal dengan Basambang. Apapun istilahnya, marilah kita isi waktu sebelum berbuka dengan kegiatan yang positif untuk menambah amal puasa kita. Number 3. Momen yang ketiga adalah musik patrol waktu sahur. Makan sahur adalah ibadah sunnah di dalam bulan puasa. Ketika memasuki waktu sahur kadangkala kita sering mendengar suara musik yang berasal dari alat musik daerah dan tradisional, seperti tongtong, hadrah, atau seiring berkembangnya zaman alat musik modern pun seringkali digunakan. Biasanya musik tersebut dimainkan oleh banyak orang, dewasa ataupun anak-anak. Mereka akan berkeliling kampung dan desa dengan tujuan untuk membangunkan orang untuk segera makan sahur. Mereka dengan sukarela akan berjalan untuk membangunkan sahur, sambil disertai dengan teriakan-teriakan keras. Bagi sebagian orang, musik patrol yang dimainkan seringkali menjadi hiburan tersendiri dan menganggap sangat bermanfaat agar orang tidak terlambat sahur. Keberadaan musik di perkampungan menjadikan ciri khas tersendiri. Number 4. Momen selanjutnya yang ditunggu-tunggu yaitu buka bersama. Ketika berpuasa seharian yang paling ditunggu adalah waktu berbuka. Waktu berbuka sangatlah istimewa jika dilakukan bersama orang-orang dekat. Namun waktu berbuka bisa saja menjadi ajang silaturahmi bagi seseorang atau bisa menjadi ajang bisnis bagi sebagian orang bahkan pengusaha. Ketika waktu berbuka kadangkala kita melihat rumah makan atau restoran penuh dengan orang yang antri, kadang mereka harus pesan tempat dan menu jauh-jauh hari sebelumnya, kalau tidak, ya mereka tidak akan kebagian tempat. Pada bulan puasa biasanya rumah makan kebanyakan akan tutup di siang hari, dan akan dibuka pada malam hari, dimulai saat akan memasuki waktu berbuka. Mereka akan berdatangan ke rumah makan favorit di tempatnya masing-masing. Tidak hanya di rumah makan saja, biasanya para pengusaha akan mempergunakan waktu berbuka untuk mempererat dengan kolega bisnisnya, yaitu dengan mengundang berbuka ke rumah mereka sendiri. Bahkan di kantor-kantor pun akan diadakan buka bareng antara pimpinan dengan karyawannya. Number 5. Momen selanjutnya yang ditunggu-tunggu yaitu mudik atau pulang kampung. Mudik atau pulang kampung biasanya dilakukan seseorang yang merantau atau berdomisili di kota lain dengan tujuan pulang ke kampung halaman atau sekedar mengunjungi orang tua dan sanak keluarga di kampung. Kegiatan ini kerap kali dilakukan pada waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan menjelang Lebaran Idul Fitri. Kegiatan mudik atau pulang kampung sangat ditunggu-tunggu seorang perantau setelah penat di perantauan. Kegiatan mudik menjadi ciri khas tersendiri pada saat menjelang Lebaran dan hanya terjadi di negara Indonesia saja.
Para pemudik rela berdesakan di kendaraan umum, macet di jalan antre di terminal, bandara, pelabuhan hanya karena ingin berkumpul dengan sanak keluarga di kampung. Mereka tidak segan membawa oleh-oleh banyak untuk dibawa ke kampung halaman dan dibagi-bagikan untuk seluruh keluarga. Number 6. Momen selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu yaitu pembagian THR atau tunjangan hari raya. Ketika mendekati Lebaran, kebutuhan tiap orang pasti bertambah. Karena harus ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, baik untuk membeli baju Lebaran, mempercantik rumah, menambah stok makanan di rumah untuk Lebaran, dan masih banyak kebutuhan lain yang harus dilengkapi. Kebutuhan yang meningkat jelas akan membuat dompet berteriak keras. Maka dari itu perlu ada penghasilan tambahan yang bisa mengimbangi kebutuhan yang meningkat. Salah satu penghasilan yang bisa menambah isi dompet yaitu THR. THR adalah tunjangan hari raya. Biasanya THR didapat oleh para pekerja kantoran atau pabrik. THR dibagikan saat mendekati Lebaran Idul Fitri. Namun dalam masyarakat kita seringkali ketika mendekati Lebaran, maka zakat mal akan dikeluarkan dan dibagikan kepada orang lain, baik menggunakan Basnas Badan Amil Zakat Nasional atau langsung dibagikan kepada masyarakat. Namun ada lagi kebiasaan unik di masyarakat kita yaitu membagi-bagikan hadiah, parsel Lebaran atau bonus kepada karyawan, kolega bisnis, sanak famili, tetangga, atau teman dekat. Dari kebiasaan itu seringkali dianggap sebagai THR. Apapun istilahnya, yang jelas mendapatkan THR bisa mendatangkan kebahagiaan tersendiri karena sedikit banyak akan mengurangi beban biaya untuk kebutuhan rumah tangga di waktu Lebaran Idul Fitri. Number 7. Momen terakhir yang paling ditunggu-tunggu ketika bulan Ramadan yaitu malam takbiran. Selama sebulan lamanya di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan lapar dan dahaga serta kita juga diajarkan untuk menahan hawa nafsu. Selain hal tersebut banyak pembelajaran yang kita terima dari bulan Ramadan, pelajaran yang kita terima di bulan Ramadan sebagai modal di 11 bulan selanjutnya. Tentunya untuk melewati tantangan dan ujian di bulan Ramadan tidaklah mudah, karena tantangan tersebut akan diganjar dengan pahala kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, akan terasa lengkap ibadah kita, manakala sudah berada pada hari terakhir bulan Ramadan. Maka dari itu sangatlah wajar ketika kita menunggu Lebaran. Perpindahan bulan puasa ke hari raya Idul Fitri yaitu dengan adanya takbiran di malam Lebaran. Takbiran di malam Lebaran Idul Fitri sangatlah berkesan dan sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim di dunia setelah sebulan lamanya kita berpuasa. Itulah beberapa momen yang paling ditunggu-tunggu selama bulan Ramadan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.